Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Lian Agilsa Sapila dengan NIM 2350510056. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan hasil praktikum audit pada kasus PT Sugus dengan tahun buku 2018. Khususnya pada modul 4 dengan membahas topik kas dan setara kas. Nah, kita bisa lihat nih di buku 2 yang berwarna oranye pada modul 4 terdapat di halaman 78 sampai 95 di mana kertas kerja memiliki indeks C, D, TOC2 dan TOC4. Kemudian, untuk kertas kerja atau KKP dengan indeks C menandakan yaitu KKP untuk kas. Lalu, indeks D menandakan KKP untuk setara kas. Di sini, setara kas berupa surat berharga yang bisa dilihat di buku 2 halaman 92. Di situ ada 2 surat berharga yang termasuk di dalamnya yaitu terdiri dari deposito berjangka dan investasi pada saham. Lalu, indeks TOC2 itu merupakan KKP untuk uji transaksi penerimaan bank. Dan yang terakhir ada indeks TOC4 yaitu untuk KKP uji transaksi pengeluaran bank. Selanjutnya, sebelum mengerjakan kertas kerja pemeriksaan, pelajari terlebih dahulu AISUKI penerimaan dan pengeluaran kas atau bank yang telah dibuat oleh Lita pada buku 1 halaman 116 sampai 122. Kemudian, cermati data dan informasi pada buku 1 halaman 122 sampai 125 beserta dokumen pendukung lainnya seperti buku bank, rekening koran, dan surat konfirmasi bank di buku 1 halaman 126 sampai 131. Setelah itu, baru kita masuk ke buku 2 mengerjakan prosedur terlebih dahulu. Untuk yang diperlukan dalam pemeriksaan ini pada halaman 78 sampai 81. Kemudian, membuat kertas kerja pemeriksaan untuk pengujian ketaatan dan kewajaran saldo. Setelah selesai, kemudian dapat melengkapi kertas kerja neraca dengan indeks A2.1 dan A2.2 serta kertas kerja laba rugi pada indeks A3.1 dan A3.2 yang terdapat pada modul 1 buku 2 untuk akun-akun yang terkait dengan pemeriksaan pada modul ini. Next, pada halaman 118 buku 1 terdapat kesimpulan penilaian baik berdasarkan jawaban AISUKI dengan rata-rata memilih kata ya sehingga menunjukkan hasil yang baik. Nah, bisa dibuka pada halaman 116 sampai 117 di buku 1. Kemudian, kita akan membuat prosedur audit pada halaman 78 sampai 89 di buku 2. Yang pertama ada uji ketaatan, terdiri dari poin pertama yaitu tentukan sampel bukti-bukti pengeluaran dan penerimaan kas atau bank. Itu nanti ada di indeks TOC2 dan TOC4. Dan pada kolom paraf diisi paraf saja. Poin 2, yakinkan bahwa apakah semua dokumen yang dipertanggungjawabkan sudah lengkap dan distempel lunas. Itu juga di indeks TOC2 dan TOC4. Selanjutnya, yang kedua ada uji kewajaran terdiri dari 1 kas dan setara kas itu adalah indeksnya C. Pada kas, poin pertama, siapkan schedule utama dari kas dan setara kas. Itu indeksnya C. Yang kedua, lakukan perhitungan kas secara mendadak dan serentak untuk semua jenis kas. Jadi, untuk semua jenis kas itu ada di indeks C1 dan C2 nantinya. Poin ketiga, yakinkan bahwa buku kas telah ditutup per tanggal pemeriksaan dan semua bukti pengeluaran dan penerimaan telah dibukukan. Pada poin 3 itu juga di indeks C1 dan C2. Poin 4, bandingkan saldo kas menurut perhitungan kas dengan saldo buku kas
itu juga di indeks C1 dan C2. Apabila perhitungan kas dilakukan sesudah tanggal neraca, lakukan prosedur penarikan mundur ke tanggal neraca, dan bila dilakukan sebelum tanggal neraca, lakukan penarikan maju ke tanggal neraca. Itu indeksnya ada di C1. Kemudian bandingkan saldo buku besar dengan saldo perhitungan kas setelah prosedur penarikan per tanggal neraca. Itu indeksnya ada di C1 juga. Poin 7, periksa kembali penjumlahan lembaran-lembaran buku kas secara uji petik. Itu poin 7 itu sudah kita lakukan, jadi indeksnya kita centang. Pada poin 8, jika kas kecil menggunakan sistem dana tetap, teliti apakah sudah ada pertanggungjawaban dari dana tetap sebelumnya. Pada poin 8, di situ teliti apakah sudah ada dipertanggungjawabkan, maka kita centang saja. Pada poin 9, pastikan bila ada kas dalam mata uang asing telah dikonversikan ke dalam kurs. Pada poin 9, jika di buku tidak ada informasi tentang kurs mata uang asing, jadi kita strip saja. Pada poin 10, buat daftar koreksi yang diperlukan. Jadi pada poin 10 itu indeksnya ada di C. Dan poin 11, buat kesimpulan dan komentar hasil pemeriksaan kas yang perlu diketahui para partner. Poin 11 juga indeksnya ada di C. Kemudian pada bagian bank, pertama, lakukan prosedur konfirmasi untuk semua akun bank baik yang masih aktif maupun yang sudah tidak aktif. Itu nanti ada di indeks CC3 dan CC4. Yang kedua, minta dari klien hasil rekonsiliasi bank dan periksa kebenaran rekonsiliasi tersebut. Itu nanti ada di indeks C3.1 dan C4.1. Kemudian yang ketiga, yakinkan bahwa saldo bank yang dalam mata uang asing telah dikonversikan ke dalam kurs. Pada poin 3, indeksnya di strip saja karena tidak ada informasi. Poin 4, yakinkan bahwa setiap pembukuan dan penutupan rekening bank mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang. Pada poin 4, kita juga strip karena belum ada persetujuan dan tidak ada informasi tentang persetujuan itu. Selanjutnya, yang kelima, yakinkan bahwa tidak ada lapping atau window dressing dengan memeriksa bukti-bukti penerimaan. Pada poin 5 itu ada di indeks TOC2 dan TOC4. Keenam, untuk rekening yang sudah tidak aktif, mintalah penjelasan dari klien dan sarankan untuk ditutup saja. Poin 6, kita strip saja karena belum tentu bisa meyakinkan dari klien. Yang ketujuh, yakinkan bahwa semua rekening di bank merupakan rekening atas nama perusahaan, bukan perorangan. Jadi, kita bisa pastikan atas nama PT Sugus, maka dicentang indeksnya. Dan jangan lupa diparaf. Pada poin 8, perhatikan apakah ada kelebihan saldo di bank yang tidak digunakan dalam waktu singkat. Pada poin 8, ini juga dicentang. Kemudian poin 9, periksa pendebitan dan pengkreditan yang ada di dalam jurnal. Pemeriksaan meliputi pertama, lakukan vouching, kedua, lakukan uji penerimaan dalam buku cek giro. Pada poin-poin tersebut itu ada semua di indeks TOC2 dan TOC4. Kemudian pada poin 10, apakah ada hal-hal yang perlu diungkapkan dalam surat pernyataan klien dan catatan hal-hal yang perlu diberikan. Nah, pada poin 10 kita catat di indeks C. Dan bagian yang terakhir pada poin 11, buat kesimpulan dan komentar hasil pemeriksaan bank yang perlu diketahui oleh para partner. Jadi itu juga ada di indeks C. Selanjutnya, bagian investasi jangka pendek. Yang pertama,
siapkan schedule utama dari investasi jangka pendek. Itu indeksnya ada di D untuk mengerjakannya. Dan jangan lupa diisi parafnya juga. Kemudian pada poin 2, lakukan konfirmasi atas investasi yang dipegang oleh pihak lain. Nah, itu karena tidak ada informasi tentang konfirmasi tersebut, maka di-strap saja. Kemudian yang ketiga, minta catatan kurs harga pasar pada tanggal neraca untuk saham dan dibandingkan dengan harga belinya. Itu indeksnya juga dicentang. Keempat, periksa transaksi mutasi penambahan dan pengurangan dengan melihat pembelian dan penjualan. Poin 4, indeksnya juga dicentang. Poin 5, lakukan verifikasi atas dividen tunai atau saham dan penerimaan bunga deposito. Pada poin 5, indeksnya dicentang karena ada infonya yaitu di buku 1. Keenam, lakukan pengecekan pencatatan investasi apakah sudah sesuai dengan ketentuan standar akuntansi yang berlaku umum. Dan pada poin 6 ini juga indeksnya dicentang ya karena kita sudah sesuai dengan standar yang berlaku. Kemudian poin yang terakhir, poin ke-7, perhatikan klasifikasi dari setara kas bahwa investasi tersebut segera akan jatuh tempo dalam 3 bulan atau kurang dari tanggal perolehannya. Itu juga dicentang. Selanjutnya di sini ada kas besar, terdapat informasi di buku 1 halaman 123 sampai 124. Buku kas besar berasal dari penjualan tunai dan tagihan dari penjualan kredit yang biasanya disetorkan ke bank pada esok hari secara utuh. Anda melakukan perhitungan fisik pada tanggal 5 Januari 2019 dari jam 16.30 sampai 17.00 dengan saudari Sabrina sebagai kasir. Jadi, Sabrina sebagai kasir melakukan pemeriksaan fisik atau perhitungan ulang fisik kas untuk kas besar. Kemudian ada hasil pemeriksaan sebagai berikut. Yang pertama ada uang kertas, uang logam, dan giro dari langganan yang sudah diterima. Nah, selain mendapatkan informasi fisik kas, kita juga mendapatkan informasi dari saudari Olivia berupa buku kas besar. Dan juga terdapat informasi terkait selisih saldo kas dari hasil perhitungan fisik kas berdasarkan penjelasan klien. Di sini penjelasan klien yang dimaksud dari saudari Olivia. Karena saudari Olivia yang memberikan data berupa buku kas besar ini. Setelah mendapatkan hasil pemeriksaan fisik kas besar ini, kemudian kita menyusun kertas kerjanya. Oke, kemudian kertas kerja pada halaman 84 pada buku 2 dengan indeks C1 yaitu ada berita acara pemeriksaan uang kas. Nah, untuk mengisi berita acara pemeriksaan uang kas, data yang kita ambil yaitu dari data informasi hasil pemeriksaan buku kas ya. Pada halaman 123 sampai 124 pada buku 1. Langsung saja, nama perusahaan diisi dengan PT Sugus, kemudian dilakukan pada tanggal 5 Januari 2019 seperti informasi yang sudah ada yaitu pada tanggal 5 Januari 2019. Dengan pemegang kas saudari Sabrina. Di sini dengan informasi yang tertera yaitu saudari Sabrina sebagai kasir. Kemudian pada poin A, sisa uang kas menurut buku kas. Yang pertama, sisa menurut buku kas pada tanggal 5 Januari 2019 sebesar 3 juta. Nah, dari mana 3 juta? Kita lihat teman-teman pada buku 1 halaman 124. Di sini kita lihat pada tanggal 5 Januari di sisi saldo yaitu sebesar 3 juta. Nah, kita lihatnya dari sisi saldo ya. Nah, diperoleh sebesar 3 juta. Kemudian
mutasi dari tanggal 1 Januari sampai dengan 5 Januari 2019. Jumlah debit sebesar 24 juta. Dari mana 24 juta? Yaitu dari sisi kolom debit, teman-teman. Di sini sisi kolom debit terdapat 3 tanggal atau terdapat 3 transaksi, yaitu saldonya sebesar 10 juta ditambah dengan 7.500.000, kemudian ditambah dengan 6.500.000 sehingga menghasilkan nominal sebesar 24. Sama halnya seperti debit, jumlah kredit juga sebesar 24, yaitu dari kolom sisi kredit sebesar 3 juta ditambah dengan 10 juta, kemudian ditambah dengan 11 juta, sehingga menghasilkan jumlah kredit sebesar 24 juta. Nah, selisih dari debit dan kredit sebesar 0 ya, soalnya kan dikurangi jadinya 0. Kemudian sisa buku kas pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar 3 juta. Kemudian pemasukan yang belum dibukukan sebesar 11.900.000. Dari mana 11.900.000 ya? Yaitu kita lihat lagi teman-teman pada buku 1 halaman 123, itu terdapat giro langganan yang sudah diterima oleh saudari Patricia tetapi belum disetor ke bank. Biasanya informasi mengenai giro saat diterima hari ini akan langsung disetorkan ke bank, dan ketika setelah disetorkan baru nantinya akan dicek di buku bank. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata giro di sini belum disetor ke bank. Dengan nominal 10 juta ditambah dengan 11.500.000 dan ditambah dengan 400.000 menghasilkan pemasukan yang belum dibukukan sebesar 11 juta. Kemudian jumlah sisa uang kas menurut buku kas besar sebesar 14.500.000, yaitu dengan 3 juta ditambah dengan 11.900.000 menghasilkan sisa uang kas sebesar 14.900.000. Selanjutnya pada poin B, uang dalam kas. Pertama ada uang tunai terdiri dari uang kertas dan uang logam. Misalnya uang kertas dengan nilai 50.000 sebanyak 125 lembar. Kita langsung masukkan saja di sini 125 lembar dikali dengan 50.000 menghasilkan 6.250.000. Perhitungannya juga sama ya teman-teman. Sehingga total uang kertas memperoleh 10.985.000 dan total uang logam sebesar 15.000. Sehingga jumlah uang tunai sebesar 11 juta rupiah. Dari mana? Yaitu dari 10.985 ditambah dengan 15.000 menghasilkan 11 juta rupiah. Untuk surat-surat berharga, di sini kita akan masukkan data giro yang belum kita setorkan ke bank sebesar 11.900.000. Nah, kemudian jumlah uang dalam kas sebesar 22.900.000, yaitu dari 11 juta ditambah dengan 11.900.000 menghasilkan 22.900.000. Ternyata setelah dijumlahkan menurut poin A dengan total 14.900.000, sedangkan jumlah ketika setelah dihitung kita mendapatkan jumlah sebesar 22.900.000, sehingga ada selisih uang kas lebih sebesar 8 juta, yaitu dari 22.900.000 dikurangi dengan 14.900.000. Jadi kita sebagai auditor akan menanyakan selisih tersebut kepada pemegang kas ke Sabrina. Kenapa ada selisih 8 juta? Berdasarkan informasi dari saudari Sabrina bahwa ada selisih dari
hasil perhitungan fisik kas karena ada dua hal. Bisa kita lihat di halaman 124 buku 1. Di sini ada dua hal. Yang pertama ada selisih 6 juta merupakan milik PT Pelita, dan yang kedua selisih 2 juta merupakan uang tagihan. Sehingga jika kita jumlahkan sesuai jumlahnya dengan 8 juta, yaitu 6 juta ditambah 2 juta menghasilkan 8 juta. Jadi sesuai ya dengan perhitungan kita. Pada poin 2, selisih saldonya 2 juta dengan transaksi pada tahun 2019. Dan untuk poin pertama, tidak ada informasi tambahan tahunnya. Jadi karena tidak ada informasi tambahan dan transaksi poin 2 juga tahun 2019, maka nantinya temuan yang jumlahnya 8 juta ini kita anggap sebagai temuan dengan informasi yang ada di buku 1. Sehingga kita tidak perlu membuat jurnal koreksi karena kita hanya akan menambahkan di dalam catatan pemeriksaan. Ada temuan kelebihan uang kas untuk kas besar. Selanjutnya, kertas kerja pada halaman 85 buku 2 dengan indeks C2, yaitu berita acara pemeriksaan uang kas. Nah, untuk data yang kita ambil, untuk mengisi berita acara pemeriksaan uang kas, kita ambil dari buku 1 halaman 124. Nah, kita langsung aja ke nama perusahaan, tetap PT Sugus ya, seperti indeks C1. Kemudian dilakukan pada tanggal 5 Januari 2019, yaitu dari ini tanggal yang sama untuk kas kecil. Jadi masih seperti indeks C1 ya. Kemudian pemegang kas saudari Sabrina. Kemudian pada poin A, sisa uang kas menurut buku kas. Yang pertama, sisa menurut buku kas pada tanggal 5 Januari 2019 sebesar 2 juta. Dari mana 2 juta? Yaitu karena menggunakan sistem dana tetap, bisa dilihat dari buku 1 halaman 22 atau lihat di neraca halaman 15. Ada kas kecil sebesar 2 juta dengan menggunakan dana tetap. Maka jumlahnya tidak akan berubah, berarti tetap sama 2 juta. Kemudian mutasi dari tanggal 1 Januari sampai 5 Januari 2019, jumlah debit dan kredit 0. Kenapa 0? Karena tidak ada informasi mutasi, dan karena menggunakan dana tetap, maka untuk sisa buku kas harus memang 2 juta. Kemudian sisa buku kas pada tanggal 31 Desember 2018 jumlahnya yaitu 2 juta. Dan jumlah sisa uang kas menurut buku kas kecil sebesar 2 juta. Lanjut untuk poin B, uang dalam kas itu kita peroleh dari buku 1 halaman 124, yaitu pada poin A, uang kertas misalnya 50.000 sebanyak 12 lembar, maka kita tulis di sini 12 lembar dikali dengan 50.000 sebesar 600.000. Kemudian total uang kertas sebesar 1.515.000, dan untuk uang logam jumlahnya sebesar 15.000. Kemudian kita jumlah uang kertas dan uang logam dengan jumlah uang tunai sebesar 1.530.000. Kemudian surat-surat berharga ini kosong karena tidak ada informasi, maka kita strip. Dan poin ketiga atau untuk lain-lain, datanya kita peroleh dari ini, petty cash voucher. Jadi ada 5 petty cash voucher, yaitu dengan
30.000, 20.000, 50.000, 30.000, 20.000, dan 20 lembar dikali 6.000. Nah, itu hasilnya sebesar 270.000. Kemudian untuk jumlah uang dalam kas sebesar 1.530 dikurangi 270 sehingga 180. Kemudian kita kurangkan dari jumlah sisa uang kas menurut buku kas kecil yaitu 2 juta. Kemudian kita kurangi dengan uang dalam kas sebesar 1.800.000 sehingga menghasilkan 200.000. Nah, karena ada selisih kurang yaitu sebesar 200.000, tadi dijelaskan sesuai dengan kebijakan dari perusahaan. Kita bisa lihat di sini. Di buku 1 halaman 124, apabila terjadi selisih saldo akan menjadi tanggung jawab kasir, yaitu saudari Sabrina. Berarti selisih yang 200.000 ini menjadi tanggung jawab dari Sabrina. Untuk selisih ini akan dibuat jurnal catatan pemeriksaan pada indeks C dan menjadi temuan auditor selanjutnya. Selanjutnya, pada catatan pemeriksaan pada buku 2 halaman 83, di sini ada catatan pemeriksaan. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik atas kas besar dan kas kecil ditemukan pada poin pertama terdapat penerimaan yang belum dibukukan, terdiri dari A. BG Bank CAB nomor MY 0152 atas nama PT Merdeka, dibuat pare atau jurnal pemeriksaannya, yaitu dengan mendebit kas dan mengkredit piutang usaha pada PT Merdeka sebesar 10 juta. Kemudian pada poin B, BG Bank NIB atas nama PT Wahana, kemudian di pare atau di jurnal pada akun kas di debit dan piutang usaha PT Wahana di kredit senilai 1.500.000. Kemudian pada poin C, BG Bank IIB di jurnal yaitu kas dan piutang usaha sebesar 400.000. Kemudian pada poin kedua itu tidak ada karena sudah dijelaskan bahwa selisih perhitungan fisik uang kas besar dengan nominal 8 juta itu tidak kita jurnal karena selisih PT Pelita sebesar 6 juta ini tidak ada informasinya. Lalu pada poin 2 dengan nominal 2 juta adalah transaksi tahun 2019, jadi hanya menuliskan bahwa ini menjadi temuan audit terhadap kas besar. Kemudian pada poin ketiga terdapat selisih perhitungan fisik uang kas kecil senilai 200.000 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh pemegang kas kecil atau saudari Sabrina. Nah, di sini parenya yaitu piutang lain-lain di debit, kemudian beban yang harus dibayar di kredit sebesar 200.000. Kenapa akun beban yang masih dibayar di kredit? Karena sistem pencatatan atau metode pencatatan yang digunakan dalam kas kecil yaitu menjadi metode dana tetap. Jadi kalau nanti langsung dibebankan kas kecil, artinya dana yang ada di kas kecil akan berkurang dan tidak lagi 2 juta tetapi 1.800.000. Berarti akan menjadi atau terjadi perubahan. Kemudian jika saudari Sabrina sudah melakukan pembayaran tanggung jawabnya yaitu dengan sebesar 200.000, maka akun beban yang harus dibayar ini dibalik menjadi di debit. Selanjutnya pada KKP Bank, di sini informasinya ada di buku 1 halaman 124. Pada bulan Desember 2018, klien belum membuat rekonsiliasi bank sehingga saldo bank per 31 Desember 2018 berdasarkan dari saldo buku bank perusahaan terlampir
yang artinya di sini kita harus membuat rekonsiliasi bank yang belum dibuat oleh PT Subus. Dan data rekonsiliasinya bisa kita lihat pada buku bank, yaitu di buku 1 halaman 126 sampai dengan 128, dan juga untuk daftar rekening korannya di halaman 129 sampai 130. Kemudian pada saldo menurut rekening koran, dilihat datanya dari sisi rekening koran, yaitu pada halaman 128 buku 1. Nah, di sini kita lihat ada beberapa perbedaan pada tanggal 28. Di sini di dalam rekening koran muncul penambahan 20 juta, yaitu setoran tunai dari kas besar sebesar 20 juta rupiah. Kemudian kita catat di sisi tambah dengan keterangan setoran dalam proses senilai 20 juta. Kemudian pada tanggal 26 terdapat pembayaran utang PT Caraka Jatuh Tempo senilai 11 juta. Dan kemudian kita taruh di bagian kurangi dengan keterangan biliet giro yang masih beredar sebesar 11 juta. Di sini kemudian jumlah saldo yang benar yaitu 13.391.410 rupiah. Kemudian kita catat di jurnal catatan pemeriksaan pada buku 2 halaman 86 dengan indeks C3. Di sini berdasarkan hasil pemeriksaan bank atas kas besar dan kas kecil ditemukan yang pertama, terjadi kurang pencatatan utang kepada PT Berkat yang seharusnya 101 juta namun dicatat sebesar 100.110.000 rupiah dengan parenya yaitu utang usaha di debit dan Bank CAB dikredit dengan nilai 990.000 rupiah seperti yang tadi ya. Kemudian pada poin 2, perusahaan belum mencatat atas penerimaan dari PT Lestari. Kemudian parenya Bank CAB di sebelah debit, kemudian piutang usaha di sebelah kredit dengan nominal 10.600.000 rupiah. Kemudian pada poin 3, salah satu biliet giro yang diterima dari pelanggan ternyata kosong. Di situ kita parekan yaitu piutang usaha di sebelah debit dan Bank CAB di sebelah kredit dengan nominal 2.200.000 rupiah. Pada poin 4, perusahaan belum mencatat biaya administrasi dan jasa giro. Jurnalnya atau pare biaya administrasi bank senilai 25.000, Bank CAB 131.000 di sebelah debit, kemudian pendapatan lain-lain di sebelah kredit sebesar 156.500 rupiah. Oke, selanjutnya pada rekonsiliasi Bank Lopo, saldo menurut rekening koran sebesar 5.092.640 rupiah diperoleh dari rekening Bank Lopo yang saldo terakhir ini ya. Kemudian pada saldo menurut pembukuan sebesar 36.440.414 rupiah diperoleh dari pembukuan Bank Lopo ini ya, saldo terakhir ini. Nah, dari situ bisa dilihat selisihnya cukup lumayan banyak. Jadi kita cari tahu selisih mana aja yang menyebabkan adanya selisih. Jadi pada penerimaan piutang sebesar 10.600.000, kemudian jasa giro sebesar 156.500,
Kemudian total penambahannya 10.756.500. Kemudian saldo menurut pembukuan ini ditambah dengan 10.756.500, kemudian dikurangi 3.215, menghasilkan jumlah saldo yang benar yaitu 37.92.640. Selanjutnya, setelah melakukan rekonsiliasi pada Bank Lopo, selanjutnya yaitu mencatat pemeriksaan berdasarkan hasil rekonsiliasi Bank Lopo atas kas besar dan kas kecil ditemukan pada poin pertama, perusahaan belum mencatat atas penerimaan piutang. Parenya, Bank Lopo di bagian debit, kemudian piutang usaha di bagian kredit dengan senilai Rp3.750.000. Kemudian pada poin 2, perusahaan belum mencatat biaya administrasi, biaya cek atau giro, dan jasa giro. Kemudian parenya, biaya administrasi bank, biaya cek atau giro, dan Bank Lopo di sisi debit. Kemudian pendapatan lain-lain di sisi kredit senilai Rp75.226. Kemudian pada poin 3, perusahaan belum mencatat biliet giro yang ditolak. Jadi parenya yaitu piutang usaha di bagian debit dan Bank Lopo di bagian kredit senilai Rp3.350.000. Selanjutnya pada buku 2 halaman 82 dengan indeks C. Di sini keterangan kas besar per kliennya 3 juta, kemudian pare debitnya sebesar 11.900.000 sehingga per auditnya dengan jumlah 14.900.000. Kemudian pada kas kecil, karena kas kecil menggunakan metode dana tetap, jadi masih tetap jumlahnya 2 juta ya, juga per auditnya juga 2 juta. Kemudian pada Bank CAB per kliennya Rp5.849.910, yaitu dengan per audit Rp13.991.410. Selanjutnya pada indeks D halaman 92 pada buku 2, keterangan deposito berjangka per kliennya senilai Rp1.450.000.000. Kemudian per auditnya masih tetap ya. Kemudian investasi pada saham sebesar 265 juta, per kreditnya 500.000, jadi per audit sebesar 264.500 rupiah. Selanjutnya masih dengan indeks D pada halaman 93. Di sini ada catatan pemeriksaan. Pada poin B, perusahaan belum mencatat penurunan atas nilai investasi saham. Jadi parenya yaitu rugi penurunan nilai investasi sebesar 500.000 dan investasi pada saham sebesar 500.000. Jadi 500.000 itu dari mana? Dari selisih PT Garam dan juga PT Gudang.